Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. wabarakatuh. Malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya mau kalian memperkenalkan diri satu persatu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Febi Putri Arini. Selanjutnya, halo Febi. Halo, Bu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Laras Asing Tias. ya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Jevina Dipa Aziz. silakan Hani Darmaurin. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Hani Darmaurin. Islamia, bisa dipanggil Hani. Ya, yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Iva Miratul Fikriya. Baik, di perkuliahan hari ini saya mau mengajarkan tentang masalah dampak perekonomian di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya mau kalian on cam terlebih dahulu, kecuali Jovina tadi sudah izin. Silakan, teman-teman. Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya. Selanjutnya saya mau menunjukkan sebuah video kepada kalian. Bentar. Sudah kelihatan ya layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kenapa pandemi bisa berdampak pada ekonomi? Kalau kamu dengar kata pandemi, apa sih yang ada di pikiran kamu? Film. Memang ada banyak film yang pernah mengangkat tema tentang pandemi. Biasanya di film itu diceritain adanya wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat dan menginfeksi hampir seluruh penduduk di bumi. Kalau dari arti katanya sendiri sih, pandemi itu adalah situasi di mana adanya penyebaran penyakit di wilayah yang luas. Nah, luas ini kamu jangan ngebayanginnya seluas ukuran lapangan bola aja ya. Ini tuh lebih luas lagi. Cakupannya seluruh dunia. Terus kok pas ada penyebaran penyakit di wilayah yang luas, katanya bisa ngaruh ke perekonomiannya? Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu bayangin. Kalau dalam satu hari, setiap satu orang aja bisa nularin 2 temennya, dalam 30 hari ke depan, bisa ada sekitar 1 miliar orang yang tertular. Ini tuh penyebarannya eksponensial ya. Kebayangkan bahayanya? Dalam kondisi kayak gitu, bakalan banyak efek samping yang muncul. Pertama, orang-orang jadi takut bepergian. Kalau kamu ada di situasi pandemi, apa kamu masih bisa santai-santai aja pergi ke pusat keramaian? Masyarakat yang sadar sama kesehatan tentu lebih milih gak ketemu sama banyak orang. Belum lagi, pas nanti ada peraturan dari pemerintah tentang pembatasan sosial. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah udah pasti bakal ngurangin jumlah jual beli yang biasanya ada di pusat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat wisata. Akibatnya, para pemilik toko pemasukannya berkurang, merugi, bahkan bisa bangkrut. Kedua,
aktivitas bisnis melambat. Andaikan kamu punya restoran ayam goreng. Ketika dagangan kamu gak laku, otomatis kamu pasti bakal ngurangin pesanan kamu ke supplier ayam. Dan supplier juga akan ngurangin pesanannya ke peternak. Nah, ini artinya yang pemasukannya berkurang gak cuma kamu doang. Dan bisa jadi, bisa merembet kemana-mana. Kayak ke supplier makanan ayam, ke bisnis transportasi pengangkutan ayam, dan lain-lain. Itu tadi baru satu contoh dari industri makanan aja loh. Masih banyak industri lainnya yang juga kena pengaruh. Ketiga, investasi ikutan melambat. Kalau kamu mau minjemin uang ke teman kamu yang punya usaha, udah pasti kamu berharap dia untung dong. Tapi, di kondisi aktivitas bisnis yang melambat, jumlah penjualannya jadi berkurang. Dan resiko merugi pun jadi lebih besar. Akibatnya, jadi banyak investor yang takut ikutan rugi kalau mereka minjemin uangnya ke pengusaha. Jadinya, investasi juga ikutan melambat. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan super sederhana tentang efek samping pandemi ini terhadap ekonomi bermanfaat ya. Dan semoga pandemi yang sekarang terjadi bisa cepat berlalu, serta perekonomian global bisa cepat kembali pulih. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam salaman. Nah, itu tadi video tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Seperti contohnya Hey, player permasalahan, one, do you think to be ready for this? maaf. Seperti contohnya penjual beli yang bermasalah, terus efek PPKM membuat masyarakat menjadi kesusahan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang video tadi. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, itu bisa disimpulkan bahwa sebuah wabah pandemi COVID-19 ini tuh sangat berdampak merugikan pada ekonomi masyarakat. Nah, kenapa begitu? Karena dilihat dari keadaannya yang wabah pandemi COVID-19 ini tuh seperti sulit mencari pekerjaan, banyak yang di PHK atau dirumahkan, terus timbulnya kejahatan, banyak kebutuhan ekonomi yang mengalami kenaikan harga dan menurunnya efektivitas ekspor dan impor barang. Yang pertama itu tadi mencari pekerjaan menjadi susah. Maksudnya di sini itu banyak perusahaan yang beralasan seperti tidak mau menerima karyawan karena kuotanya sudah penuh. Itu cuman dibuat alasan. Karena ada juga yang beralasan seperti di dalam perusahaan tidak menerima karyawan tetapi dirumahkan gitu. Maksudnya gini, kan sebuah perusahaan itu dia beralasan tidak menerima lagi karyawan karena kuotanya penuh. Padahal di sisi lain karyawannya sendiri ini tuh sudah dirumahkan. Nah, ada juga yang sudah di PHK. Jadi sehingga tidak mau menerima karyawan lagi. Terus tadi yang kedua itu banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas waktu yang belum diketahui. Jadi sudah bekerja, dia sudah memiliki effort untuk bekerja. Contohnya 1 bulan bekerja, terus ada pandemi COVID. Jadi perusahaan itu mengalami penurunan pemasukan gitu. Jadi karyawan itu terpaksa dirumahkan. Tetapi tidak digaji. Ada juga yang masih bekerja tapi tidak digaji. Nah, biasanya itu sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahwa masyarakat kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti sembako gitu. Dia kesusahan. Terus contohnya bayar listrik, bayar lampu, dia juga kesusahan. Terus yang ketiga, dampak COVID-nya pada perekonomian di Indonesia itu timbulnya kejahatan di beberapa daerah
seperti banyak pencurian gitu. Memang orang-orang gitu tuh terpaksa melakukannya karena ya itu tadi dia tidak mempunyai pemasukan buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi melakukan kejahatan seperti pencurian di rumah-rumah gitu. Terus kan pandemi COVID ini juga mengakibatkan banyak narapidana yang dilepaskan karena adanya sistem social distancing dan lockdown. Jadi banyak yang dilepaskan sehingga narapidana yang belum benar-benar tuntas gitu ya, benar-benar belum hukumannya belum selesai gitu terpaksa dilepaskan dan dia berulah lagi gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa narapidana kemarin itu dikeluarkan dan dibebaskan itu beralasan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di masyarakat lapas di penjara itu sendiri sejumlah 5.556. Nah, selanjutnya ada data dari lapangan penelitian yang menyatakan bahwa menurunnya sistem ekspor dan impor barang. Misalnya Indonesia tidak bisa membuat barang karena komponennya berasal dari Cina. Nah, pada saat yang sama juga Cina juga sebagai pusat produksi di Asia meminta bahan baku dan bahan pembantu dari berbagai negara di Asia. Terus kan Cina membutuhkan impor kelapa sawit. Contohnya batu bara dari Indonesia. Terus apabila Cina mengalami wabah, otomatis tidak ada lagi permintaan barang tersebut. Kan stop di situ kan. Nah, oleh karena itu membuat harga kedua barang itu kelapa sawit dan batu bara dari Indonesia tadi itu mengalami penurunan permintaan. Tidak hanya permintaan, juga penurunan harga. Nah, permasalahan tersebut biasanya terjadi karena kedua negara sudah memiliki perjanjian untuk ekspor dan impor. Terus selanjutnya ada permasalahan di sektor pariwisata, seperti penurunan yang sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia dari Ian ke Tiongkok, terus dari China, Wuhan ke Indonesia gitu kan. Itu membuat kan perekonomian di bandara atau perekonomian Indonesia lewat jalur penerbangan pariwisata tadi itu mengalami penurunan. Itu tadi. Nah, terus ada juga kegiatan ekspor dan impor Cina dengan Indonesia seperti buah-buahan, sayur-sayuran, eksportir sayur, terus impor. Karena kan Indonesia menghasilkan sayur dan buah yang sangat melimpah gitu dikatakan ya. Nah, kalau tidak bisa tidak ada permintaan dari Cina, maka penurunan harga dan permintaan tadi itu membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun. Nah, dari segi kasus yang sudah saya bahas tadi, menjadi sebuah perhatian besar bagi masyarakat Indonesia tentunya. Selain berdampak di kesehatan, kasus COVID juga berdampak di perekonomian masyarakat. Jadi bisa disimpulkan ada 4 kerugian atau dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Saya mau tanya, Bu. Baik, Feby silakan. Untuk pertanyaan dari saya, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat PHK yang dilakukan oleh perusahaan di situasi wabah COVID-19 saat ini? Bagus pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab aja ya pertanyaannya dari Feby. Peran pemerintah dalam mengatasi apa?
Ya, mengatasi Bagaimana? tingkat PHK, Bu. Oh, tingkat PHK ya. Jadi bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat PHK atau pemberhentian kerja secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan di situasi wabah COVID-19 saat ini. Nah, pemerintah saat ini telah mengeluarkan pasal-pasal nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung serta mengeluarkan beberapa program bantuan juga untuk menghadapi krisis ekonomi saat ini, termasuk yang di PHK atau layoff krisis, yaitu melalui stimulus bagi perusahaan terdampak, terus ada juga program prakerja, terus ada juga program bantuan bagi masyarakat terdampak seperti BLT gitu, seperti yang ada di masyarakat-masyarakat lainnya gitu. Bagaimana, Febi? Sudah paham? Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan untuk teman-teman yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Iva. Apakah pemerintahan ada bantu relaksasi kredit perbankan terhadap pelaku industri yang terkena dampak COVID ini, Bu? Oh, iya. Jadi pemerintah itu mempunyai dampak bantu relaksasi kredit sendiri, kredit perbankan sendiri terhadap pelaku industri yang terkena dampak COVID-19 itu. Karena berdasarkan tadi, pemerintah telah mengeluarkan pasal-pasal nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, dalam menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan tadi, serta penyelamatan ekonomi nasional. Dalam pasal-pasal yang dimaksud itu, jadi pemerintah itu akan membantu badan usaha yang terdampak COVID-19 tadi, seperti melalui penyertaan modal negara, PMN, terus penempatan dana, dan juga investasi pemerintah, terus penjaminan gitu, kayak usaha-usaha yang bisa meringankan kredit perbankan bagi industri yang berdiri tadi. Begitu, Iva? Bagaimana? Sudah, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Baik, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira jelas, Bu. ya, Sudah, Bu. saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya berikan hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Yang pastinya pandemi COVID itu saat ini sangat merugikan masyarakat di bidang perekonomian. Tentunya seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu bisa kalian pahami, dan nanti pertemuan selanjutnya kita ulas materi yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih. Thank you.